akan kita bahas itu tentang product design sama service development. Nanti teman-teman bisa lihat secara lebih mendetail di bukunya. Bukunya udah saya kasih. Mudah-mudahan ini kita harusnya udah P4 ya. Ini kan ke-11. Berarti 8, 9, 10, 11. Berarti udah harusnya 4 ya. Nanti kita coba selesaikan. Nah, ini sesuai yang ada di buku. Teman-teman bisa lihat sebenarnya bagaimana sih proses mendesain. Nah, perlu diingat untuk bukunya Russell, ini dia hubungannya dengan produk ya, produk barang ya atau hardware. Jadi kalau hardware tuh biasanya, walaupun sebenarnya sama dan mirip-mirip dengan services. Jadi ini kita bisa lihat biasanya dimulai dengan, nah ini teman-teman bisa lihat ya, idea generation, feasibility studies, kemudian prototyping, pilot run, sama new product launch. Jadi di sini ini adalah pendekatan generik yang bisa dilakukan oleh teman-teman kalau nanti berkesempatan untuk mengeluarkan produk baru. Nah, yang paling penting di sini teman-teman bisa lihat ya, dalam idea generation untuk dapat ide itu nggak bisa paling nggak menurut bukunya Russell itu nggak bisa dapat ilham dari langit langsung gitu ya. Jadi ini harus ada justifikasinya ya kalau di sini kita lihat ya. Nah, justifikasinya bisa macam-macam nih. Baik itu dari perusahaan yang kita sewa sebagai design firm atau dari marketing ya, dari bagian pemasaran, supplier, R&D, customer, new teknologi dan competitors. Jadi kalau tanpa ini nih idenya harusnya tidak bisa dijalankan karena di bawahnya ini ada feasibility studies. Jadi dari idea generation ini akan keluar produk konsep yang nantinya akan dibuat performance specification. Ya contohnya tuh misalnya kita mau bikin tahu goreng misalnya ya. Nah, tahu goreng yang seperti apa? Misalnya teknologinya menggunakan bukan digoreng tapi menggunakan air fryer gitu misalnya ya. Jadi definisi dari produknya itu nanti bisa ada di feasibility studies. Nah, kemudian dari ide itu diturunkan menjadi desain, bentuk, fungsi, produk, gitu, production ya, cara memproduksi. Ini uji cobanya tapi mewujudkan dari idea generation. Kemudian ini nanti teman-teman bisa lihat dan wujudkan ya sesuai dengan contoh yang ada di belakang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada namanya pilot run. Jadi setelah dibuat prototype, itu akan dilakukan namanya pilot run sampai akhirnya produk itu akan diluncurkan. Salah satu bentuk ide yang eh, bisa dibuat itu kita bisa pertama mengidentifikasi kondisi yang ada di pasar. Nah, teman-teman bisa lihat di sini salah satu contoh namanya perceptual map, persepsi map apa map yang menggambarkan persepsi terhadap suatu produk. Nah, ini kan ada sumbu X sama sumbu Y. Sumbu X sama sumbu Y ini bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan untuk mendefinisikan produk ya. Jadi di sini contohnya di sini adalah cereals. Dia taste dengan nutrition. Jadi di sini ada penempatan produk yang berhubungan dengan taste dan nutrition yang mau diidentifikasi. Nah, tujuannya buat apa? Di sini sebenarnya kita buat mengukur atau benchmarking dari produk yang mau kita analisis ya. Nah, ini sebentar sebelum masuk sana. Jadi teman-teman nanti saya minta latihan pertama ini buat
tugas yang pertama yang dimasukkan ke dalam nilai. Jadi tolong dibuat satu produk yang dipetakan secara perceptual map ya. Nah, yang paling penting ini bukan masalah perceptual mapnya, tapi kalau teman-teman lihat di sini ada taste, ada nutrition, kita nggak bisa menempatkan titik-titik dari produk tersebut sesuka hati kita. Jadi yang saya minta adalah titik-titik tersebut menggunakan referensi. Nah, ada yang mau ditanya dulu nggak? Karena ini tugas nih. Ada yang mau ditanya nggak? Maksudnya referensi apa dan segala macam harusnya sih udah tahu. Tapi kalau ada yang mau nanya silakan. Referensi itu artinya nggak bisa ngarang. Jadi silakan cari di internet. Misalnya di sini yang paling gampang lah ya. Misalnya harga sama apa ya? Harga sama rasa deh misalnya. Harga sama rasa misalnya. Kalau itu nutrisi lah. Nutrisi ini kan kalau di cereal tuh ada di produknya itu ada apa kandungan gizinya. Bener nggak Mas Herdi? Bener ya? Ya, kalau itu gampang ya karena terlihat. Nah, satu lagi kalau taste. Kalau taste itu nggak bisa berdasarkan selera kita sendiri. Tapi yang bisa kita lakukan adalah misalnya hasil survei dari majalah, dari internet, dari apalah gitu. Jadi harus ada sumbernya. Intinya itu. Menjawab nggak kira-kira? Jangan nanya sama orang-orang. Jadi kita pakai data sekunder aja. Data sekunder. Jadi kita jangan pakai data primer. Saya juga nggak mau overkill. Silakan cari data sekunder. Jadi yang dikeluarkan sama badan survei atau dari apa? Dari majalah online, dari apa online gitu, yang bisa diambil. Nah, gitu ya. Jadi saya nggak membatasi teman-teman pakai apa, tapi harus bisa di cross check dan harus ada referensinya. Gitu. Nangkep nggak maksud saya? Arah arah statement saya ini kemana? Mas Herdi bisa jawab arah pertanyaan, arah statement saya itu kemana? Bukan, bukan. Jadi saya nggak membatasi, misalnya teman-teman pakai AI. Yang perlu diingat adalah AI itu dia bisa ngarang. Nah, kalau udah ngarang tanpa referensi, nggak bisa dipakai, gitu ya. Jadi saya nggak menghalangi pakai AI, tapi pakai AI yang bertanggung jawab. Jadi teman-teman harus bisa bertanggung jawab terhadap isinya. Jadi nggak bisa kita ngeprom langsung jadi, langsung ya berarti dipakai itu nggak bisa ya. Jadi titik-titiknya itu harus menggunakan referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Cara ngeceknya gampang kok. Jadi saya berharap itu bisa apa dikerjakan dengan baik. Nah, ini adalah contoh benchmarking. Ya, contoh benchmarking. Ada yang tahu mungkin Mas Anjar bisa? Mas Anjar mungkin punya kali. Mbak Vera, Belum, Prof. ini apa Mbak? Gambar apa ya? Mobil. Oh, gambar mobil. Ya. Siapa yang bisa jawab? Mas Theo, gambar apa ini? Mobil Toyota Alphard sama Denza. Nah, ini kalau benchmarking itu bahasa gampangnya kan nyontek ya. Siapa yang nyontek siapa, Mas? Mungkin Alphard nyangkut Denza kali. Iya, dan saya nyontek Alphard, Pak. Nah, pertanyaan berikutnya Pak Agung, kenapa? Ini saya bukan ngarang-ngarang ya. Jadi Iya. ini kan pasti dari sini. Hmm. Siapa nyontek Alphard siapa? mungkin dari ininya ya, dia sebagai luxurious brand dan sebagai identity inilah orang yang customer kelas atas, Pak. Oke. Hmm. Jadi yang ditiru sama Denza apanya, Pak? Ini ya, eh, apa ya, ini ya, identitinya bahwa Densa ini dia mau membuat semacam Alphard yang dengan luxurious apa car Hmm, tapi harganya di bawah Alphard. oke.
Ya, seperti itu ya. Jadi ini pasti ada yang dicontek, ya, dicontek. Conteknya mungkin pertama desainnya. Kenapa dicontek desainnya? Ingat ya, everything happen for a reason. Jadi yang mau diambil sama Denza itu adalah kesan mewahnya yang diambil dari Alphard. Nah, sehingga dia membuat produk yang lebih murah dengan teknologi yang berbeda gitu ya. Nah, ini saya nggak akan masuk ke detail ya. Di sini harganya juga bisa kelihatan cuma separuhnya ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Apakah ini sama? Coba saya mau tanya sama Pak Gianto mungkin, Mas Gianto, sama nggak? Mirip sih, tapi mungkin ada perbedaan. Berbedanya apa ini Mas kira-kira? Coba definisikan. Jadi yang satu senjatanya lebih banyak, yang satu sedikit. Oh ya, kalau selain itu, ya coba ganti orang dulu. Mbak Mas Murti dulu ya, Mas Murti, Mas Garin, sorry. Silakan. Sama apa beda? Itu dulu jawabannya. Beda warna, beda fungsi kalau saya lihatnya sih Pak. Yang Apa satu yang beda? pesawat, satu jet tempur, satunya lagi jet atraksi mungkin Pak. Oh, ya. Coba kita dengar pendapat yang lain dulu ya, Mbak Nur Fitriani. Ini saya pastikan dua-duanya jet tempur. eh bedanya lebih ke sama kayak Pak Gianto, Pak. Untuk senjatanya yang satu lebih banyak. Ya, sebenarnya yang sebelah kiri itu nggak dipasang bukan berarti nggak ada ya. Ini kan sebenarnya bahasa kerennya tuh hard point. Jadi hard pointnya tuh sama. Di sini bisa dipasang. Ini contohnya ya. Untuk yang di kanan kiri, di sini juga bisa dipasang nih. Cuma dia nggak dipasang aja. Konfigurasinya beda. Oke, coba kita yang lain mungkin Septia. Septia bisa. Di sini nggak ada penggemar ini ya, pesawat terbang ya. Nggak ada. Waduh. Mas Herdi mungkin mau coba. Ini sama apa beda? Cat sama logo. Oke. Cat sama logo. Kalau dari tampilan sama ya. Ini jawabannya ini sebenarnya eh, berbeda. Yang mana yang asli? Yang putih atau yang biru? Kan biru. Yang biru yang asli. Kira-kira tebakannya yang biru eh, apa namanya? Yang kiri apa namanya, Pak? Pak Gianto. Yang biru mungkin Su-35, yang kiri itu yang produk Cina itu kayaknya. Ya, tapi bukan Su-35. Ini SU. Tunggu, ini dua-duanya yang di kapal induk. Kalau yang di kapal induk tuh bukan yang 35 ya. 35 nggak ada kanat. Ini namanya kanat. Jadi ceritanya ini cukup menarik ya. Cina mau beli dari Rusia, cuma nggak dikasih. Jadinya dia beli rongsokan dari Ukraina, terus di reverse engineering. Yang sebelah kiri J-15, kalau nggak salah J-15 atau J-17. Yang sebelah kanan tuh Su-33. Su-33 gitu ya. Jadi ini untuk proses mendesain, ini bisa idenya tuh nyontek dari kompetitor gitu. Itu yang mau digambarkan di sini. Nyontek dari kompetitor. Reverse engineering. Ya, itu benar. J-15 sama Su-33 ya. Kalau dilihat secara detail, ini nggak 100% sama ya. Lebih besar yang buatan Cina. Range-nya juga seolah-olah lebih besar, lebih jauh yang Cina. Tapi ini di atas kertas ya. Karena eh, kalau dari informasi yang didapatkan, Cina itu masih belum bisa membuat mesin yang reliable, mesin jet yang reliable. Jadi dia
baru sebentar udah mesti ganti spare part dan seterusnya gitu ya. Oke, kita nggak ngebahas ke sana. Nah, ini tadi yang exercise, ini contohnya ya. Kan tadi di sini perceptual map, kalau yang ini breakfast, kalau yang ini merek mobil. Ini contoh. Jadi kita bisa lihat bahwa sumbu X, sumbu Y-nya itu bisa berbeda ya. Ini contoh. Jadi dari quality, di sini persepsinya Ferrari itu lebih tinggi. Padahal belum tentu Ferrari itu lebih tinggi ya. Nah, cuma tentu ada yang bisa menempatkan kenapa Ferrari ada di sini. Nah, harus ada referensinya. Atau di sini yang paling rendah, ini apa ini? Nggak kelihatan, tapi di sini ada Peugeot. Peugeot itu kualitinya nomor 2 paling rendah, harganya nomor 2 paling murah. Nah, jadi di sini harus ada referensinya kenapa bisa ditaruh di sana ya. Oke, rules-nya gini, ketua kelasnya siapa? Ketua kelas? Pak Herdi ya, ketua kelas ya? Oke, jadi gini Pak Herdi, setiap orang tidak boleh menganalisa produk yang sama. Clear? Nanti yang menentukan siapa boleh apa, itu adalah Pak Herdi. Jadi semua daftar dulu ke Pak Herdi. Jadi misalnya nih, Pak Gianto misalnya bikin mie instan. Mbak Nur Fitriani mie instan juga. Nah, nanti Pak Herdi yang menentukan siapa yang boleh mie instan gitu. Contohnya misalnya ya. Jelas ya? Oke, siap. Nah, di sini sudah mulai ke arah teknologi. Nah, saya kalau yang engineering, saya yakin udah sering banget bukan menggunakan, udah tahu istilah inilah, computer aided design, CAD/CAM, aided manufacturing. Jadi eh, dari zaman saya masih muda kali ya, udah ada AutoCAD ya Pak ya, namanya kalau nggak salah ya, zaman dulu ya, CAD/CAM tuh. Iya, AutoCAD, Pak Ya, Firdaus. AutoCAD ya, Pak Agung ya, bener ya. Iya, Dan dulu namanya AutoCAD, itu lebih ke gambar-gambar desain aja. Kalau sekarang, itu pengembangannya udah luar biasa. Contoh. Jadi untuk membuat baju, itu polanya bisa dibuat di aplikasi. Nanti dia secara otomatis ini masuk ke mesin ya. Nih contoh lagi nih. Jadi teman-teman bisa lihat pembuatan gigi palsu itu menggunakan CAD/CAM yang bentuknya udah 3D, itu nanti cetakannya udah otomatis nih. Saya belum belum pernah lihat di Indonesia yang kayak begini ya. Karena terakhir saya nganter ibu saya juga itu dokternya masih ngerjain pakai cetakan yang di semen dulu, udah itu dimasukin gitu ya. Jadi kalau ini nih kayak mungkin printer 3D gitu ya. Jadi secara otomatis bisa dibuat. Nah, dengan penggunaan teknologi yang sudah maju sekarang, nah ini ada beberapa hal yang bisa eh, dicapai ya dengan teknologi yang ada sekarang. Semuanya less. Dan di ujungnya bisa reuse, recycle, discard. Nah, pemilihan materialnya, perubahan penggunaan energinya dan segala macam itu semakin lama semakin efisien. Ya, jadi di sini mau menggambarkan aja bahwa proses manufacturing dengan penggunaan desain, terutama seperti ini ya, dengan penggunaan teknologi tinggi, itu nanti ini yang akan dicapai, less material, less energy dan segala macam. Jadi yang terutama yang dibuang itu adalah waste ya. Jadi dengan waste-nya semakin sedikit, tentunya yang akan dicapai itu semakin baik. Nah, untuk mengukur ini sebenarnya ada yang namanya House of Quality. Ya. Di sini dari customer requirement, terus masuk ke assessment sampai akhirnya target values-nya tercapai. Nah, di sini ada cara penggunaan dari House of Quality. Jadi pertama, ini requirement-nya bisa didefinisikan. Terus kita lihat nih competitive assessment dari kita. Ya, kita posisinya ada di mana? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada di 3. Oh, ada di 4. Segala macam. Nah, ini A sama B ini adalah produknya ya, produk saingannya ya. Nah, ini sebenarnya ya
model yang lebih keren aja dari checklist yang mungkin kita bisa buat terpisah ya. Hmm. Pak Firdaus, yang Ya, tadi itu silakan Pak Pak. Firdaus, ini sisi berarti agak kualitatif ya? Ya, kalau ini memang kualitatif Pak. Jadi kualitatif tapi yang dikuantifikasi. Hmm. Kualitatif yang akan dikuantifikasi. Nah, ini contohnya Pak. Oke. Jadi nanti di bagian apa target, objective measure, target itu udah ada target berupa angka Pak. Oke. Yang bisa angka berarti dia akan kuantitatif. Kalau nggak bisa angka dia akan, ini contohnya yes no ya, Hmm. kualitatif gitu Pak Agung. Oke. Ya baik Pak Firdaus. Jadi di sini nih kita tinggal ngikutin aja polanya karena ini udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seolah-olah bikin rumahnya mutar-mutar ya, tapi ya begitulah cara kerja dari House of Quality ini. Nah, ini seperti ini, kemudian ini dipetakan, sehingga di sini nih kita bisa mengukur sebenarnya kita itu apa namanya produknya itu lebih baik dari produk saingan atau tidak. Nah, karena di sini ada target values yang mau dicapai. Nah, ini kan ada produk saingan ya tadi ya A sama B ya. Ini kan kelihatan ya, yang tadi ya. Ini A sama B, X ini punya kita. Jadi contoh misalnya Press Weekly. Ini punya kita lebih baik daripada setrika A dan setrika B gitu. Nah, dari sini ya dibikin perhitungan sampai akhirnya tercapai yang kita mau dapat. Ini ada ininya nih. Ini ada di sini. Di sini ada plus minus ini menggambarkan tadi lebih bagus mana punya kita dibandingkan sama kompetitor. Ya, kalau saya sih ini untuk presentasi lah lebih bagus kalau menggunakan ini lah. Benarnya kan kalau kayak gitu kita kalau saya coba selalu membuat sesuatu yang lebih simple lah. Kalau kita mau jualan tahu goreng gitu misalnya, kan kelihatan dari rasa, dari potongan, dari harga itu aja lah yang utama-utama ya. Kalau ini kan ini seolah kita perlu mendetailkan banyak hal untuk bisa mencapai sesuatu, which is good untuk produk yang di manufacture, untuk apa mass production tentu hal-hal semacam ini akan menjadi lebih baik. Oke, ini tadi yang produk. Sekarang kita masuk ke service. Nah, untuk service sebenarnya tidak terlalu berbeda ya. Ini di bukunya Fitzsimmons. Jadi kalau service itu pasti bukunya Fitzsimmons. Di bukunya Fitzsimmons sebagai contoh ya, ada kategori dari service yang baru. Itu kategorinya major innovation. Nah, tapi kalau kita lihat example-nya jadi kayak basi ya. Wells Fargo Internet Banking launch in May 1995. Nah, mungkin kalau sekarang itu udah given, tapi jangan lupa di sini ada 1995-nya, ya, 1995. Nah, mungkin teman-teman bisa mengulang kembali ya tahun 1995 itu seperti apa sih kondisi perbankan di Indonesia lah, gitu contohnya. Pengetahuan saya 1995 aja belum online semua, jadi misalnya transfer itu konfirmasinya menggunakan telex antar cabang gitu. Misalnya kita ngirim ke kantor mana, ya 93, 94, 95 lah itu yang saya tahu ya. Nah, kalau di Amerika di Wells Fargo kita sudah menggunakan bahkan internet banking. Bisa dibayangkan itu seperti apa ya. Dan seterusnya. Di sini ini intinya mengklasifikasi produk-produk baru ya, baik itu major innovation sampai style changes. Style changes berarti cuma modelnya aja yang berubah. Nah, coba sekarang. Ini kan service ya. Kita coba anggap untuk yang ini. Kita anggap ini adalah service. Nah, dari Alphard ke Denza itu kira-kira inovasi, style,
atau yang lain? Ada yang bisa kasih komentar nggak? Walaupun itu sebenarnya barang ya, bukan jasa ya. Ada yang mau coba? Ke arah inovasi Pak Firdaus, karena Masih Pak eh, Agung. feature di Densa kan beda banget dengan yang di Alphard ya. Ya, Hmm. tergantung dari sisi kita melihat ya. Kalau sisi teknologi yang digunakan, mungkin saya setuju dengan Pak Agung. Tapi kalau misalnya dari apa produk yang diberikan, mungkin saya bisa improvement aja gitu. Jadi bisa. Nah, makanya jadi di dalam kita membuat analisa, yang paling penting itu adalah bukan analis. Yang paling penting itu adalah referensi. Sehingga kita bisa punya point of view, dan point of view itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya. Orang bisa berpendapat A, berpendapat B, asal alasannya bisa dipertanggungjawabkan. Clear ya? Jadi kita bisa berpendapat misalnya KFC itu ayam terenak. Tapi saya mungkin pendapatnya lain. Yang paling enak itu AW. Nah, cara mendefinisikan enak atau tidak itu harus kita samakan dulu. Kalau kita punya pandangan yang berbeda-beda dan referensi yang berbeda-beda, maka kita boleh berpendapat KFC itu enak, AW itu enak. Gitu. Oke, ini kita lanjut dulu ya. Nah, ini adalah penggunaan teknologi eh, yang mendorong peningkatan servis. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, penggunaan teknologi untuk power atau energi. Ini service example. Jadi dengan power energi itu pemanfaatan mesin jet dan tenaga nuklir. Nah, kalau sekarang udah given ya, rata-rata orang udah pakai mesin jet. Sebelum jet ini menjadi sesuatu yang apa ya, yang umum, pesawat terbang itu pakai propeller ya. Propeller itu jadinya efek sampingnya adalah eh, lebih lambat dan lebih dekat, nggak bisa jauh gitu terbangnya. Nah, ini ceritanya bisa panjang lah. Tapi intinya dengan adanya teknologi jet, maka di sini ada servis yang keluar, namanya international flight, akan lebih mudah. Nah, begitupun yang ini, misalnya fasilitas ya, dengan adanya hotel atrium, hotelnya ada apa? Ada tempat function hall-nya gitu, jadi lebih spacious dan seterusnya. Jadi di sini dengan adanya teknologi bisa berimpact pada service innovation. Dengan adanya e-commerce, maka semua orang bisa jualan ke seluruh dunia. Itu contohnya lah ya. Jadi bahwa pemanfaatan teknologi itu bisa berpengaruh pada service yang diberikan. Nah, ini mirip-mirip sama yang atas. Kalau yang atas tadi kan ini ya. Nah, ini kan desain untuk produk. Kalau yang ini untuk service. Nah, untuk service beda-beda tipis saja. Jadi di sini seolah-olah lebih singkat ya. Development, analisis, design, launch. Jadi intinya tuh sama sebenarnya. Nah, pada saat ini ada proses namanya idea generation juga nih contohnya. Ya. Kemudian analisanya itu yang tadi di sini kita pakai namanya, nah, rapid prototype visibility study ya. Jadi kurang lebih sama. Jadi ini walaupun buku yang ditulis dua orang yang berbeda, menggunakan barang, yang satu barang, yang satu jasa, tapi inti konsepnya adalah sama. Oke, untuk pertemuan ketiga ada pertanyaan dulu, teman-teman. Pak, Eh, itu dikumpulin aja tiap minggu. Karena nanti biasanya gini, Mas Herdi, dari pengalaman saya,
nanti pas ngumpulin uh, bakalan masih banyak yang perlu diimprove. Jadi nanti ada kesempatan untuk memperbaiki. Kenapa saya kasih kesempatan memperbaiki? Karena nilainya itu dipakai untuk perhitungan ujian akhir ya, gitu. Online aja online di apa? Kirim aja ke WA di Google Drive, nanti saya periksa. Ini nanti bentuknya presentation ya, Pak Firdaus ya, dengan Eh, alasan-alasannya ya. Pokoknya bentuknya kayak gini aja Pak. Bentuknya kayak gini, Mm-mm. bentar ya. Bentuknya kayak gini, Mm. tapi tentunya nggak begini doang. Iya. Ada sumbernya, jadi ada Mm-mm. membaca gambar ini, itu teman-teman definisikan. Dan yang paling penting, pada saat menentukan titik, ini ada referensinya, gitu. Iya. Itu aja. Ada pertanyaan lagi?